Shalom. Sebelum kita mengawali segala tugas-tugas kita hari ini, hari Senin 19 Oktober 2020, marilah kita sejenak untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita awali, sebelum kita mulai, saya undang saudara-saudara, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sesuai dengan almanak gereja kita AKBP tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 7, dikatakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia buat orang Israel, orang Yehuda yang terbuang ke Babylon. Saudara-saudara, hal ini sangat berguna untuk menyadarkan umat itu, karena mereka ada nabi-nabi yang memberikan kepada mereka satu janji-janji yang muluk, bahwa mereka mengatakan pembuangan tidaklah lama di Babylon. Oleh karena itu, banyak di antara mereka mau hidup pasif dan tidak mau berbuat apa-apa. Oleh karena itulah firman Tuhan melalui Nabi Yeremia mengingatkan dan menyadarkan mereka bahwa mereka dalam pembuangan itu dalam waktu yang sangat panjang atau lama. Bahkan dikatakan sampai 70 tahun lamanya mereka akan ada di sana. Tentu mengingat tenggang waktu yang sangat panjang itu, maka mereka seharusnya tahu bagaimana mereka untuk bersikap, untuk berbuat,
di pembuangan tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 29, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 6 yang mendahului firman ini, saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Melalui firman ini dengan jelas, saudara-saudara, umat itu diingatkan supaya mereka berusaha untuk hidup sejahtera dan tinggal di kota atau di daerah pembuangan tersebut dengan mendirikan rumah-rumah mereka. Dan bukan hanya itu, membuat atau mengusahakan kebun yang akan mereka kerjakan, sehingga dengan demikian mereka dapat menafkahi hidup mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka diminta supaya kawin dan mengawinkan anak-anak laki maupun perempuan untuk tetap menjaga generasi mereka ke depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sangat penting untuk meluruskan pemahaman yang salah dari mereka. Mereka di sini diingatkan supaya mereka berusaha bagaimana mereka hidup di dalam pembuangan. Meskipun mereka terbuang, tapi mereka boleh hidup sejahtera di sana. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara, yang diminta di sini. Bahkan mereka diminta untuk berdoa kepada kota, kepada pemerintah yang memerintah mereka, supaya terjadi kesejahteraan di tengah-tengah kota di mana mereka akan tinggal. Ini adalah sangat penting, saudara-saudara. Sebagai warga masyarakat mereka tinggal di sana, bagaimana supaya tercipta hidup sejahtera, tentu akan dimulai dari diri sendiri, dari mereka, dan dilanjutkan dengan berdoa dan mau berusaha untuk menciptakan kesejahteraan, dan mau dipimpin oleh pimpinan yang memimpin mereka untuk menuju kesejahteraan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga penting kita renungkan bersama. Pada kita firman ini berbicara bahwa kita harus sadar bahwa kewarganegaraan kita, saudara-saudara, bukanlah hanya di surga sebagai umat percaya, tapi sekaligus kita adalah warga negara di tengah-tengah di mana kita berada sebagai warga negara bangsa. Tentu tugas kewajiban kita sebagai orang percaya diminta di sini supaya kita selalu mau berdoa kepada bangsa kita, kepada masyarakat kita, supaya kesejahteraan bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Tentu itu bisa terjadi, saudara-saudara, harus ada usaha. Kalau dikatakan di sini, usahakanlah kesejahteraan kota. Itu artinya
Sebagai orang percaya harus memulai dan menghendaki supaya hidupnya sejahtera. Tentu itu tidak datang begitu saja kalau tidak ada usaha, yang artinya bisa kerja keras dengan aturan yang benar dan mau menaati segala aturan-aturan dari pemerintah yang memerintah. Semoga firman ini saudara-saudara mengajak kita supaya tetap juga berdoa untuk pemimpin kita, untuk kota kita, supaya kesejahteraan sungguh-sungguh bisa kita nikmati bersama pada saat ini. Walaupun zaman atau keadaan kita pada saat di mana pandemi corona COVID-19 mengancam kehidupan kita, kalau kita mau bersama-sama berusaha, pasti kesejahteraan akan dapat terjadi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami. Sebagaimana Yeremia mengingatkan umat yang terbuang jauh di Babylon untuk senantiasa berusaha berdoa untuk bangsa, untuk kota di mana mereka terbuang, supaya kesejahteraan dapat terjadi dan kesejahteraan itu menjadi milik mereka. Tuhan, sebagai warga negara, bangsa, demikian juga sebagai warga kota di Bekasi ini, kami berdoa untuk pemimpin kami, supaya mereka sungguh-sungguh dapat mengarahkan dan menciptakan kesejahteraan buat masyarakat di mana kami tinggal dan berdomisili. Berkati jemaat-Mu semuanya di dalam segala tugas dan pekerjaannya. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, sehingga kesejahteraan, kedamaian boleh dapat kami miliki bersama. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.